Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah hijron rahimakumullah, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Jamaah hijron rahimakumullah, alam ini tercipta begitu indah, sempurna tanpa adanya campur tangan manusia. Semuanya istimewa, tiada celah. Namun terkadang kita melihat perilaku-perilaku yang kurang terpuji dari beberapa manusia. Misalnya ketika kita melakukan perjalanan, kadang kita melihat sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang membuang sampah, membuang tisu, membuang bungkus makanan di sembarang tempat. Padahal Allah telah berfirman di surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat ataupun di laut karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terkhusus mereka telah merusak bumi ini dengan membuang sampah atau membuang limbah sembarangan. Padahal ketika kita menjadi seorang muslim, kita terhubung langsung dengan Sang Pencipta atau terhubung dengan segala hal yang menjadi ciptaan Allah. Maka apabila kita mencintai Allah, atau indikasi paling sederhana ketika kita dicintai Allah adalah kita bisa menjaga segala hal yang namanya kehidupan. Jangankan manusia, tumbuhan hewan saja tidak kita sakiti. Jangankan peradaban manusia, sampah saja kita perhatikan. Ini adalah bagaimana Islam adalah agama yang sangat peduli dengan lingkungan dan tidak merusaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang melarang menebang pohon, membumi hanguskan tempat-tempat untuk berteduh. Ini adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan, beliau sangat peduli dengan lingkungan dan tidak merusaknya. Sangat disayangkan ketika kita merasa mengaku menjadi seorang muslim tetapi kita tidak peduli dengan Tuhan, ataupun kita merasa peduli tetapi sesungguhnya kita tidak peduli. Mengapa? Karena kita telah melakukan kerusakan di lingkungan kita. Mungkin hal-hal sederhana yang tidak kita sadari, misalnya ketika kita membuang sampah atau tadi hanya membuang selembar tisu, mungkin kita merasa nanti sudah ada yang membersihkan. Ataupun ketika kita membakar sampah plastik, seperti ketika kita mengumpulkan kemudian kita bakar, asap yang nanti terhirup itu akan menimbulkan gangguan kesehatan, karena ketika plastik dibakar dia mengeluarkan zat-zat yang mengganggu kesehatan seperti CO2, volatil seperti itu bisa mengganggu pernafasan, mengganggu saraf, juga bisa menyebabkan kanker. Mungkin kita tidak menghirupnya, tetapi tetangga kita yang menghirupnya. Ataupun ketika kita melakukan sedekah sampah, semua sampah yang ada di rumah tanpa kita pilah, kita bawa ke tempat sedekah sampah. Padahal ketika kita melakukan sedekah sampah semestinya adalah sampah-sampah yang memang layak untuk disedekahkan sudah kita pilah.
tanpa kita memikirkan nanti kita membawa sampah, asal sampah tidak kita pilah nanti sudah ada pengurusnya. Mungkin kita kadang berpikir seperti itu. Ataupun ketika kita berlangganan membuang sampah di TPS Piungan karena merasa membayar, kita tidak memilah. Jadi semua sampah yang ada kita buang di TPS Piungan. Kita tidak tahu dia bisa menampung berapa lama. Nah, hal-hal kecil ini yang semestinya kita perbaiki. Jangan sampai ketika Allah mengamanahkan kepada kita, justru Muslim mengabaikannya. Miris sekali ketika di negara-negara yang ateis, negara-negara yang tidak mengenal Tuhan, justru peduli dengan lingkungannya. Selayaknya adalah Muslim yang lebih peduli dengan lingkungannya. Maka dengan ini saya mengajak diri saya sendiri juga jamaah Ngijon sekalian, marilah kita meningkatkan akidah kita. Selain ibadah-ibadah khusus, juga diwujudkan dalam kesadaran-kesadaran sosial, termasuk tadi melalui hal-hal kecil, termasuk pengelolaan sampah. Andai kata kita bisa menunjukkan kebersihan, menunjukkan lingkungan kita tertata, terjaga, insya Allah Islam ini akan dipandang lebih baik, dan semestinya memang seperti itu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam ini. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain, membahayakan ataupun dibahayakan. La doror wala diror. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.